Shalom saudara-saudara, puji Tuhan senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini untuk belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh dalam maksud Tuhan, supaya kita semakin mengalami kekuatan kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari minggu lalu di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kami memuji Tuhan Allah Juru Selamat kami. Tuhan yang setia. Tuhan yang menjadi gembala agung kami. Tuhan yang setia memelihara kami. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hari-hari yang kami sudah lewati. Dan hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Katakan isi hati-Mu untuk menolong kami mengerti kehendak-Mu, mengerti hati-Mu, mengerti maksud Tuhan atas setiap peristiwa yang kami alami melalui cermin firman Tuhan yang kami akan pelajari, renungkan bersama-sama, memberkati kami, meneguhkan kami. Ya Allah Roh Kudus, ini waktu-Mu untuk membawa kami kepada hati Bapa, menerjemahkan hati Bapa, supaya kami mengerti maksud Bapa di sorga. Berkati jam ini, kami siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah mempelajari firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 1, yaitu Adonai Maon, atau Tuhan tempat tinggal kita. Dan kita membahas sedikit tentang Adonai. Nah saudara-saudara, kita akan fokus pada hari ini mempelajari kata Adonai yang ditulis dalam Mazmur pasal 90. Silakan saudara-saudara membuka Mazmur 90 ayat 1. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama, dan saya yakin, saya percaya bahwa firman yang kita baca berulang-ulang, kita mendapatkan rema yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kebenaran yang bertambah. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kita bisa menghafal bagian ayat ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara-saudara, kata Tuhan yang ditulis dalam ayat ini dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia diambil dari Alkitab BHS atau Masoretic Text yang ditulis kata Adonai. Adonai itu artinya Tuan atau pemilik atau majikan. Nah saudara-saudara, dalam Mazmur 90 ini pemazmur mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Bahkan pemazmur berkata Tuhan sebagai tempat tinggal kita. Masih ingat definisi tempat tinggal ada 4? Yang pertama adalah tempat perlindungan. Yang kedua adalah tempat naungan. Yang ketiga tempat perteduhan. Dan yang keempat adalah tempat beristirahat. Semua pengertian ini membawa kita, mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan yang layak dipercayai, Tuhan tempat yang aman, di mana kita akan mendapatkan perteduhan, pertolongan, naungan, dan juga istirahat. Dan kita mengalami keamanan dari serangan dunia saat ini. Nah, saudara-saudara, Adonai atau Tuhan layak menjadi tempat perlindungan. Oleh karena alasan-alasan akan kita pelajari. Yang pertama saudara, Adonai berarti sebagai Tuhan
atau Tuhan pemilik. Maka yang pertama, Tuhan pemilik yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku, pemakaian Tuhan ditulis dalam kata Adonai ini bila dipakai dengan hubungan terhadap Allah dan manusia, maka kata ini mengandung makna otoritas yang mutlak dari Allah, kata Charles Ryrie. Dan waktu kita membaca bagian-bagian Alkitab, kita menemukan bahwa betul Adonai itu jika dikaitkan antara Allah dengan manusia, maka ini mengandung otoritas yang mutlak dari Allah. Maksudnya bahwa Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, karena Ia adalah pencipta. Dalam ayat 2 dijelaskan. Dalam ayat 2 ditulis di sana, Engkau yang melahirkan bumi dan dunia. Di dalam teks bahasa Indonesia kata engkau tidak dicatat, tapi dalam beberapa versi kita membaca, misalnya Authorized Version atau English Standard Version atau Reserve Standard Version, NET, NKJV, juga dalam teks bahasa Indonesia MILT dan bahasa Indonesia sehari-hari menulis, sebelum bumi dan dunia engkau bentuk. Jadi Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menciptakan dunia, bumi dan segala isinya. Itu berarti bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Tuhan pemilik berkat. Maka Tuhan layak untuk menjadi tempat tinggal kita, tempat perlindungan kita. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh bagian Mazmur ini, kita menemukan bahwa pemazmur mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, karena pemazmur menjelaskan kuasa Tuhan atas seluruh alam semesta, atas seluruh ciptaannya. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, maka segala sesuatu adalah milik Tuhan. Maka pemazmur berkata, Engkau Adonai. Dia Adonai, Dia adalah Tuhan, Dia pemilik segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu karena Dia menciptakan dan Dia memiliki. Nah, di dalam Mazmur 90 kita melihat apa saja, otoritas apa saja yang Tuhan miliki. Yang pertama, di ayat 3 sampai dengan 6, berkuasa atas hidup setiap manusia dan kehidupan kita. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kuasa yang kedua adalah kita tidak bisa lepas dari murka Allah karena kesalahan yang kita lakukan. Dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Yang ketiga, Adonai, Tuhan pemilik dan berkuasa atas waktu. Dia tidak hanya berkuasa hidup kita, tapi berkuasa atas waktu. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Tuhan memberi kita waktu yang singkat, dan kita tidak bisa menambah waktu itu. Walaupun kita bisa, saudara bisa menikmati minuman ramuan pengawet, tetapi kematian kita tidak bisa tolak. Kematian kalau datang kita tidak bisa tolak, mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa atau sampai dengan lansia. Kematian tak seorang pun bisa menolaknya. Jadi hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan.
Waktu ini milik Tuhan dan diberikan kepada kita. Dan ketika waktunya tiba, tak seorang pun yang dapat menolak kematian. Terbukti dalam masa pandemi COVID-19. Yang keempat, kita tidak mengerti setiap kejadian. Dan kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Karena itu kita membutuhkan Tuhan. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Doa pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati bijaksana. Kita membutuhkan Tuhan. Dan kita berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jadi seluruh Mazmur 90 mengajak kita untuk memandang Tuhan Adonai sebagai pemilik segala sesuatu. Langit, bumi, dunia, bahkan termasuk hidup dan waktu kita milik Tuhan. Dan seharusnya hidup kita, waktu kita dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Yosua pasal 5 ayat 14. Yosua pasal 5 ayat 14. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Kata Tuanku di sana ditulis Adonai. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yahweh, atau kita juga bisa berkata begini, Tuhan Yahweh menampakkan diri kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Tuhan yang memiliki otoritas atas segala sesuatu, termasuk otoritas memimpin kita pada kemenangan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menampakkan diri kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Tuhan yang memimpin merebut pada kemenangan. Yosua tahu persis bahwa yang hadir di hadapannya adalah Tuhan Yahweh, bukan sekedar sebagai malaikat biasa. Memang dalam teks kita ditulis di sana sebagai panglima bala tentara Tuhan. Tapi orang-orang Ibrani sudah mengerti, orang Yahudi, yang dimaksud panglima bala tentara Tuhan adalah kehadiran Yahweh. Tapi menarik adalah Yosua mengenal ini adalah Yahweh. Tapi Yosua berkata, apakah yang dikatakan Adonaiku kepada hambanya ini? Jadi Yosua mengakui otoritas dari Tuhan Adonai. Ia sujud dan memohon petunjuk. Apa yang Yahweh, apa yang Adonai akan katakan kepada Yosua untuk mengalami kemenangan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita bukan belajar, tapi harus sujud di hadapan Tuhan. Sujud kepada Tuhan yang mengatur hidup kita. Sujud kepada Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan berkata seperti Yosua, apakah yang dikatakan Tuanku, Adonai, majikanku, pemilikku atas hambanya ini. Saudara-saudara, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus sujud di depan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Adonai, Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada hambanya ini? Apa yang Tuhan mau katakan kepadaku, Tuhan, tentang masalah yang sedang kami alami, tentang keterbatasan yang kami alami, tentang kesulitan yang kami alami, tentang persoalan yang kami alami, tentang apapun yang sedang terjadi saat ini. Kita harus sujud oleh karena Adonai Tuhan, pemilik segala sesuatu, dan Dia berkuasa. Bukannya berkuasa atas segala sesuatu, tapi Dia berkuasa memimpin kita pada kemenangan. Kita tidak hanya bertahan di zaman pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, tapi kita harus menang.
Kita tidak menyerah, kita tidak hanya bertahan, tapi kita harus menang. Kita harus sujud menyembah dan mengandalkan Tuhan, meninggikan Tuhan, sujud menyembah dan bertanya kepadanya apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kami pada saat ini. Dan bagi Tuhan Adonai tidak ada yang mustahil. Dia dapat membawa kita pada kemenangan-kemenangan di masa pandemi COVID-19. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kita belajar tadi, Tuhan pemilik yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pemilik berkuasa membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Sebab Dia Adonai, pemilik tanah. Dia Adonai, pemilik tanah perjanjian. Dan Dia akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan, mengalami tanah perjanjian Tuhan melewati masa pandemi COVID-19. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan pemilik yang berkuasa atas hamba-hambanya. Tuhan pemilik yang berkuasa atas hamba-hamba. Kalau tadi segala sesuatu, termasuk tanah, termasuk berkat, kemenangan. Tapi yang kedua ada hamba-hambanya. Saudara-saudara, kata Adonai biasanya dipakai dalam hubungan manusia, dalam hubungan majikan dan budak, sebagai hubungan kepemilikan, kata Charles Ryrie. Kata Paul Enns, Adonai dapat juga diartikan sebagai kata ganti kepemilikan yang berarti Tuanku. Dan kalau kita membaca dalam Alkitab versi ERV, English Research Version, dituliskan, My Lord, you have been our hope forever and ever. My Lord, Tuhanku, Engkau telah menjadi rumah kami selama-lamanya. Kita adalah milik Tuhan. Bukan hanya karena kita diciptakan oleh Tuhan, namun kita menjadi milik Tuhan karena Tuhan sudah membeli kita. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Juga 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah yang mahal. Kita sudah dibeli. Kapan kita dibeli, saudara? Waktu Tuhan Yesus memilih untuk disalibkan. Dia sedang menggantikan kita di kayu salib. Waktu Yesus disalibkan, Yesus sedang membeli kita. Yesus sedang menebus kita. Sebelum kita dibeli oleh Yesus di kayu salib, ditebus Yesus di kayu salib, kita adalah hamba iblis. Kita adalah anak-anak iblis. Kita adalah hamba dosa. Kita mengikuti kemauan iblis. Kita menjadi pendusta, pembohong, pencuri. Kita menjadi pembunuh. Kita menjadi seorang yang membenci, seorang yang gampang melukai, gampang membalas, tidak bisa mengampuni. Itu perbuatan-perbuatan iblis. Dan kita melayani Tuhan kita. Kita berkata, saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa hidup dalam Tuhan, saya tidak bisa mengikuti firman Tuhan. Kita menjadi anak iblis.
menjadi hamba iblis, dan kita melayani iblis, kita melayani tuan dosa, dan kita terikat, kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa mengalami kemenangan dan sukacita yang besar berlimpah-limpah karena kita sedang diikat, kita menjadi hamba iblis, hamba dosa. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, Yesus membeli kita dengan darahnya di kayu salib. Ia menebus kita, Ia menggantikan kita dan membiarkan dirinya disalibkan. Dia membeli kita dengan darahnya. Dan sekarang kita bukan hamba dosa, kita bukan hamba iblis, kita bukan anak-anak iblis, tapi kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita diangkat menjadi hamba Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi kita miliknya Tuhan. Iblis tidak berhak lagi menagih kita dan menaruh perjanjiannya kepada kita, karena kita sudah menjadi milik Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita dibebaskan, kita merdeka, dan kita melayani Tuhan karena kita milik Tuhan. Jadi tepatlah kalau kita berkata, My Lord, Tuhanku. 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Saya bacakan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi karena kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus, dibeli dengan darahnya, kita orang bebas, tapi kita hamba Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, dan kita melayani Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, Adonai. Dan jika kita mati untuk Adonai. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan, milik Adonai. Mari kita buka bersama-sama Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan bacakan begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan Adonai berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan mata hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Perhatikan di sini bagaimana Yesaya menyerahkan diri kepada otoritas Adonai, otoritas Tuhan yang adalah tuannya, yang adalah majikannya. Yesaya tahu persis bahwa dia telah ditebus, dia sudah diselamatkan, maka dia menjadi milik Tuhan. Dan sekarang Tuhan bertanya, siapakah yang mau kuutus? Lalu Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Kita tidak berkata, saudara, ini aku, utuslah dia. Tapi ini aku, utuslah aku Tuhan. Yesaya tahu persis bahwa Adonai adalah pemilik dari hamba-hambanya. Harusnya pun kita menyerahkan diri kita karena kita milik Tuhan, ditebus oleh darah Yesus. Ia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ia Tuhan yang berdaulat dalam pemerintahannya dan memiliki otoritas yang mutlak untuk mengatur hidup kita. Saudara-saudara, Adonai bisa ditafsirkan begini, memiliki pengertian Tuhan atas segala sesuatu, atau Tuhan atas segala Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan atas segala Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengapa kita tidak menyerahkan diri untuk melayani Tuhan? Mengapa kita tidak berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini? Kita terlalu mementingkan diri sendiri.
Dan kita tidak pernah berserah kepada otoritas mutlak dari Tuhan yang memiliki kita dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, aku sedang menyembahmu. Ini aku Tuhan, sedang takluk kepadamu. Lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku menurut kehendakmu. Sebab dia Adonai, dia pemilik hidup kita. Dia Adonai, dia berkuasa atas hamba-hambanya. Kalau saudara sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dimerdekakan dari dosa, dari kutuk kematian, bahkan dari iblis sekalipun, maka saudara adalah hamba Allah. Tetapi tidak mungkin kita menjadi hamba Allah dan kita tidak menyenangkan Allah kita. Kita tidak menyenangkan Tuhan kita, majikan kita, pemilik kita. Amin saudara. Mari kita mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, Adonai sebagai tempat tinggal kita. Yang ketiga artinya Adonai, Tuhan, pemilik yang bertanggung jawab memelihara para hambanya. Yang pertama tadi kita pelajari, Tuhan pemilik yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan pemilik yang berkuasa atas hamba-hambanya. Yang ketiga, Tuhan pemilik yang bertanggung jawab memelihara para hamba-hambanya. Saudara-saudaraku, kata Adonai yang berarti Tuhan atau majikan atau pemilik, maka pemakaian Adonai untuk Tuhan yang maha baik menekankan Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Dalam Alkitab Septuaginta, kata Adonai ditulis menjadi kurios. Dan kita dapat menemukan kata kurios dalam Perjanjian Baru sebanyak 717 kata. Kurios diartikan tuan atau penguasa yang menekankan otoritas dan supremasi. Jika menggunakan kata kurios berkenan dengan Allah menyatakan terutama kekalikannya, kuasanya yang dinyatakan dalam sejarah, dan juga kuasanya atas alam semesta. Mari kita membuka Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 8. Perhatikan di sana penggunaan kata Yahweh, huruf besar itu artinya Yahweh, Tuhan. Lalu ada juga Tuhan huruf kecil dan kemudian ada Allah huruf besar. Maksudnya Adonai Yahweh. Nah, narator memakai kata Tuhan huruf besar artinya Yahweh, tetapi perhatikan jawaban Abraham memakai kata Adonai Yahweh. Ditulis kata Tuhan Allah, huruf besar semua. Ini bentuk penghormatan dan ketundukan pada otoritas Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Adonai menyatakan bahwa Allah sanggup memelihara semua hamba-hamba yang dipanggilnya. Mari kita perhatikan Yesaya 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan demikian bunyinya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abram menjawab, ya Adonai Yahweh. Di sana ditulis ya Tuhan Allah, tapi tepatnya ya Adonai Yahweh. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Garis bawahi saudara, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.
Lalu Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Yahweh, maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Yahweh kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Perhatikan kata Abram. Kata Abram, ya Adonai Yahweh. Lalu ayat 9, firman Yahweh. Saudara bisa menangkap? Tuhan, narator berkata, Yahweh. Demikianlah firman Yahweh. Tetapi Abram berkata, Adonai Yahweh. Saudara-saudaraku, Yahweh adalah Adonai yang bertanggung jawab kepada hamba-hamba yang sudah dipanggilnya untuk menggenapi janji-janjinya. Ini pasal 15. Sekarang kita buka loncat 2 pasal. Kejadian pasal 17 di ayat 1 sampai dengan 4. Kejadian 17 ayat 1 sampai 4. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan firman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku, dan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Maksudnya begini saudara, pasal 15 tadi Abraham menyembah Yahweh dan berkata, Tuanku Yahweh, Tuanku Yahweh, Adonai yang bertanggung jawab. Adonai sudah memanggil Abraham, dan Adonai itu juga akan menggenapi apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Abraham sampai umur 99 tahun belum memiliki anak, tapi Adonai yang sudah memanggilnya berkata, aku Yahweh akan menggenapi janjiku, dan berkata, Adonaiku Yahweh. Jadi Adonai itu adalah Dia Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara hamba-hambanya. Amin. Kalau kita hamba Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab memelihara kita. Sebab Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan memanggil kita adalah Tuhan yang akan menggenapi semua janji-janjinya. Amin saudara. Mengapa kita khawatir? Mengapa kita ragu? Saudara, saya mau tutup bagian ini dengan penerapannya. Karena kita memiliki Tuhan Adonai, mengapa kita tidak mengabdi kepadanya? Penerapan yang pertama adalah saudara tidak boleh khawatir, sebab Dia Adonai memiliki kita. Yang kedua, saya akan tinggal tenang tanpa ragu di dalam Tuhan, karena Adonai tempat tinggalku, tempat perlindungan, tempat perteduhan, tempat pernaungan, dan tempat aku beristirahat. Dan yang ketiga adalah saudara akan melayani Tuhan. Amin. Mari kita tingkatkan doa kita, tapi juga tingkatkan pelayanan kita. Apa saja yang menyenangkan Tuhan, mari kita lakukan. Sebab kita adalah hamba Tuhan, milik Tuhan yang memelihara kita. Amin saudara. Yahweh Adonai kami, Engkau Tuhan yang kami layani. Sebab Tuhan sudah membeli kami, menebus kami dari kematian, menyelamatkan kami dan memberi kami kehidupan, memberi masa depan yang cerah, memberi hidup baru,
memberi sorga hidup kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan sampai hari ini setia menjaga kami, setia memelihara kami. Dan kata pemazmur, kami sepakat bersamanya, Tuhan Adonai, Engkaulah tempat tinggal kami turun-temurun. Engkaulah pertolongan kami turun-temurun. Engkau adalah perlindungan kami turun-temurun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kiranya firman-Mu membuat kami teguh di dalam Tuhan, membuang semua kekhawatiran kami, dan merendahkan hati kami untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa saja yang kami dapat lakukan untuk menyenangkan Tuhan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam pelayanan kami di masyarakat, berkatilah. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Kami bersuka cita untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Shalom, shalom.